Arya menyadari kesalahannya dan merasa malu serta canggung. Keduanya tidak tahu bagaimana melanjutkan percakapan dan akhirnya menutup telepon setelah hanya berbicara beberapa kata. Meskipun berada di lingkungan yang familiar, Arya tidak bisa tertidur. Tempat tidur yang dia gunakan selama lebih dari 20 tahun itu, tidak bisa menyembuhkan kebiasaannya yang selalu mengenali tempat tidurnya sendiri. Arya terus berguling-guling, pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran tentang Laras yang sendirian di New York, yang hanya membuatnya semakin cemas. Dia khawatir bahwa perjalanan Laras mungkin menempatkannya dalam bahaya. Tidak bisa tidur, Arya memutuskan untuk menelepon Adi. Ketika Adi menjawab panggilan tersebut dan melihat jam, ternyata baru pukul 2.20 dini hari, dia tak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Pak CEO, ini sudah sangat larut. Ada sesuatu yang Anda butuhkan. Adi berusaha menunjukkan ketidaknyamanannya karena dihubungi pada jam selarut ini. Namun Arya tidak peduli dengan ketidakpuasan Adi dan langsung bertanya, apakah perusahaan kita punya proyek di New York? New York. Adi langsung teringat bahwa istri Arya sedang bekerja di sana. Apakah ini cara Arya untuk mengejar istrinya? Adi langsung menjadi waspada dan berkata, oh, benar. Biarkan saya memikirkan proyek yang sedang berjalan. Meskipun tidak ada proyek, Adi tahu dia harus menemukan sesuatu. Arya mengangguk sabar, menunggu tanggapan Adi. Ya, kami memiliki proyek properti yang dimulai tahun lalu dan masih dalam tahap pembangunan, jawab Adi akhirnya. Pak CEO, bagaimana kalau Anda memeriksa kemajuan proyek besok? Arya menjawab dengan nada datar, baiklah atur saja. Di Bandara New York, asisten Arya berkata, Pak CEO, kami sudah menghubungi tim program Decoding the Culprit, dan mereka akan syuting sampai larut malam ini, mungkin hingga jam 10 malam. Arya bertanya dengan nada terkejut, selarut itu. Adi menjelaskan bahwa waktu syuting seringkali tidak pasti dan sangat bergantung pada progres pengambilan gambar. Arya terlihat tidak senang, apakah kendaraan sudah diatur? Ya, semuanya sudah diatur, jawab Adi. Arya mengangguk tanpa berkata lagi. Dia tidak memberitahu Laras bahwa dia ada di New York, karena ingin mengejutkannya dengan menjemputnya setelah selesai bekerja. Decoding the Culprit adalah acara reality show selebriti yang populer karena suasananya yang penuh ketegangan dan misteri. Penonton selalu berusaha menebak siapa pelaku di antara para selebriti, menjadikannya salah satu acara yang paling diminati. Laras, sebagai pendatang baru di industri hiburan, mendapat kesempatan bergabung berkat koneksi Abian. Sejak tiba di lokasi, tim produksi telah memperlakukannya dengan sangat baik dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Begitu Laras tiba, syuting langsung dimulai. Staf membawa Laras ke ruang ganti untuk mempersiapkan diri. Kamu bisa merias wajah di sini, ujar salah satu staf. Aku ada pekerjaan lain yang harus diselesaikan. Laras mengangguk dengan sopan. Terima kasih atas kerja kerasmu. Tak lama kemudian, Laras bertemu dengan tamu lainnya di ruang ganti. Di antaranya adalah Logan, seorang aktor muda. Emily, seorang bintang variety show. Serta Liam dan Ryan, yang dikenal karena kolaborasi mereka di acara ini. Ryan yang lebih senior di industri hiburan langsung menyapa Laras dengan ramah. Hei, kamu pasti Laras. Selamat datang di acara kami. Senyumnya hangat, membuat Laras merasa diterima. Emily yang duduk di dekat Laras, terpesona dengan kulit Laras yang tampak mulus. Laras, kulitmu sangat bagus. Bagaimana kamu merawatnya? Tanya Emily dengan kagum. Logan bercanda, tentu saja bagus, dia masih muda. Ucapan Logan membuat semua orang tertawa. Liam ikut menimpali, Emily, jangan iri. Siapa yang tidak muda sebelumnya? Emily tertawa dan melanjutkan obrolan ringan sambil sesekali melirik Laras dengan kagum. Mereka semua tampak akrab, bercanda, dan berbagi cerita, menciptakan suasana yang hangat di ruang ganti. Saat mereka menunggu dimulainya syuting, Emily tiba-tiba berkata, ku dengar ada tamu misterius yang akan bergabung hari ini. Tapi aku tidak tahu siapa dia. Laras terkejut, benarkah? Siapa tamu misteriusnya? Namun baik Ryan, Logan, maupun Liam, tidak ada yang tahu. Hal ini hanya menambah rasa penasaran di antara mereka. Di tengah percakapan yang hangat, tiba-tiba terdengar suara dari luar pintu. Semua sudah siap, mari ke lokasi. Ujar staf yang bertugas. Mereka akhirnya akan bertemu dengan tamu misterius itu. 3 tahun lalu, Nadia memenangkan penghargaan aktris terbaik dan memutuskan untuk melanjutkan studi di luar negeri.
Selama masa itu, namanya seolah menghilang dari dunia hiburan. Kini setelah kembali ke Tiongkok, kehadirannya kembali menggemparkan. Profilnya semakin bersinar, dan popularitasnya semakin meningkat. Tim produksi acara telah berhasil mengundangnya untuk episode ini, dan dipastikan ratingnya akan melonjak tinggi. Orang yang diperkenalkan oleh staf tidak lain adalah Nadia. Ia tampil menawan dengan wajah sempurna, rambut keriting indah, dan pesona yang sulit ditolak. "Maaf sudah membuat kalian menunggu lama," kata Nadia sambil memainkan rambutnya dan tersenyum ramah pada semua orang. Meskipun menjadi aktris terkenal, Nadia tampak sederhana dan ramah di depan kamera. Namun siapa yang tahu bagaimana ia sesungguhnya saat tidak ada kamera yang merekam. Kehadiran Nadia yang tak terduga mengejutkan semua orang, termasuk Laras. Rasa khawatir mulai menjalar di benak Laras. Apakah Nadia tahu bahwa ia juga menjadi peserta acara ini? Atau mungkin hanya Laras yang terlalu memikirkannya? Entah bagaimanapun, situasinya menjadi cukup canggung. Gosip yang beredar tentang hubungan mereka sudah menjadi perbincangan hangat di dunia maya, dan kini mereka bertemu dalam acara yang sama. Mungkin ini memang efek yang diinginkan tim produksi. Silakan ambil kartu identitas kalian semuanya, seru staf. Acara pun resmi dimulai. Setiap peserta diberikan amplop yang berisi peran yang akan mereka mainkan dalam simulasi investigasi, lengkap dengan latar belakang karakter dan alur cerita. Laras menarik kartu tersangka dan diberikan waktu setengah jam untuk mempelajari keseluruhan cerita. Dalam cerita simulasi ini, film yang akan datang berjudul CASE 143, dan sutradaranya ditemukan tewas di rumahnya pada hari syuting. Para tersangka dalam kasus ini adalah sebagai berikut. Rian, seorang aktor yang pernah ditekan oleh sutradara untuk bermain dalam CASE 143 tanpa bayaran. Ia menyimpan dendam terhadap sang sutradara. Nadia, bintang utama dalam film tersebut yang sepertinya memiliki hubungan rahasia dengan sang sutradara. Liam, pemeran utama pria dan teman dekat sutradara. Logan, produser film yang pernah berkonflik dengan sutradara karena perbedaan pendapat. Laras, anggota kru film yang kameranya mungkin telah menangkap terlalu banyak rahasia di balik layar. Kasus ini diberi judul Tragedi Kentang, dan Emily berperan sebagai detektif yang akan mengusut kasus ini. Emily sangat bersemangat karena ini adalah pertama kalinya ia mendapat peran detektif. Logan mendesah, selesai sudah Emily jadi detektif. Apakah kasus ini masih bisa diselesaikan? Apakah kamu meragukan kecerdasanku? Seru Emily sambil menunjuk Logan. Kamu adalah pelakunya. Kunci dia sekarang juga. Rian tertawa dan berkata, ayo kita mulai saja. Sudah waktunya bekerja. Semua orang berusaha menjaga suasana ringan, tetapi perhatian Nadia terus-menerus tertuju pada Laras, baik secara sengaja maupun tidak. Entah apa yang ada di pikiran Nadia, tetapi ketegangan di antara mereka tampak jelas. Sementara itu, Arya tiba di lokasi konstruksi proyek Royal Waters Bay bersama kepala proyek. Kepala proyek tersebut merasa gugup dengan kedatangan Arya yang tak terduga. Ia bertanya-tanya mengapa Arya tiba-tiba ingin memeriksa proyek yang hampir setahun berjalan. Apakah Arya curiga ada yang tidak beres? Arya tampak tenang dan terus melihat-lihat, tanpa membicarakan bahan bangunan atau kondisi keuangan proyek. Kepala proyek semakin bingung. Setelah menghabiskan seharian bersama Arya, kepala proyek akhirnya mengajak Arya untuk makan malam. Tak disangka, Arya setuju dengan tawaran tersebut, yang semakin membuat kepala proyek kebingungan. Makan malam berjalan dalam suasana yang canggung. Arya sesekali melontarkan pujian kepada kepala proyek atas pekerjaannya, tetapi tidak ada pembicaraan serius mengenai proyek itu sendiri. Akhirnya, setelah makan malam, Arya memutuskan untuk kembali dan masuk ke mobilnya, meninggalkan kepala proyek dengan banyak pertanyaan tak terjawab. Kembali ke acara Decoding the Perpetrator, tim produksi masih sibuk dengan syuting. Saran Rian untuk bekerja dalam kelompok disambut baik oleh semua orang. Aku akan bekerja sama dengan Laras, kata Nadia tiba-tiba sebelum Rian sempat berbicara. Semua orang terkejut. Hubungan Nadia dan Laras yang canggung sudah menjadi rahasia umum, sehingga permintaan Nadia terasa tidak masuk akal. Mungkin ini cara Nadia untuk menunjukkan kepada penonton bahwa hubungan mereka baik-baik saja di dunia nyata. Apakah itu perlu? Laras tahu bahwa jika ia menolak, pasti akan menuai kritik dari netizen setelah acara ini tayang. Dengan hati-hati Laras menjawab, oke, aku tidak keberatan. Nadia tersenyum puas, sementara Laras hanya bisa pasrah.
Struktur hotel ini sangat rumit. Dalam penyelidikan sebelumnya, mereka berspekulasi bahwa mungkin ada jalan rahasia di sini, tetapi pintu masuk ke jalan tersebut belum ditemukan. Nadia dan Laras yang berada dalam satu tim, telah kembali ke tempat kejadian untuk penyelidikan kedua. Mereka mencari sendiri-sendiri dan jarang berkomunikasi satu sama lain. Laras terus mencari petunjuk sambil memutar ulang seluruh kasus dalam pikirannya. Ryan adalah seorang aktor yang sudah beberapa tahun tidak tampil di film manapun. Dia akhirnya mendapat peran penting dalam film Kasus 143, tetapi sutradara mengancam akan menggantikannya dan memaksanya bekerja tanpa bayaran. Ini menjadi motif pembunuhan bagi Ryan. Menurut kronologinya, dia mengaku pergi ke kamar sutradara malam itu dengan niat membunuhnya karena marah, namun saat tiba, dia menemukan sang sutradara sudah mati. Sementara itu, Nadia adalah aktris utama dalam film tersebut, yang dilecehkan secara seksual oleh sutradara dan diancam dengan foto-foto untuk menjadi simpanannya dalam jangka panjang. Ini menjadi motif pembunuhan bagi Nadia. Malam itu, dia juga mengaku masuk ke kamar sutradara dan menemukan bahwa sang sutradara telah tewas. Liam adalah bintang terbesar di seluruh industri film. Secara logis, Kasus 143 seharusnya tidak mampu mengundang superstar sekelas dia, namun dia justru dengan sukarela ikut serta, yang juga memungkinkan sutradara mendapatkan lebih banyak investasi. Menurut penyelidikan, Liam datang untuk membunuh sutradara, yang ternyata adalah ayah haramnya. Sang sutradara telah menipu ibunya, membuat ibunya menderita seumur hidup hingga akhirnya bunuh diri. Liam datang untuk membalas dendam atas kematian ibunya. Pada pemungutan suara terakhir, kebanyakan orang memilih Liam sebagai tersangka utama. Logan yang mendapat suara terbanyak kedua, memiliki sengketa keuangan dengan sutradara sebesar 50 juta. Jika sutradara terbunuh, Logan bisa mendapatkan uang tersebut, yang menjadi motif baginya. Semua orang memiliki motif pembunuhan, termasuk Laras. Petunjuk yang dimiliki Laras mirip dengan Liam, dia juga putri haram sutradara, dan ibunya juga bunuh diri. Dia ingin membalas dendam pada ayahnya. Laras menyimpan banyak rahasia dalam kameranya, termasuk video dari semua tersangka yang masuk ke kamar sutradara malam itu. Setiap orang memiliki alasan untuk membunuh, tetapi siapa yang sebenarnya berbohong, dan siapa pelaku sebenarnya. Liam adalah satu-satunya yang tercatat membeli racun, tetapi racun ditemukan di kamar semua orang, yang berarti mereka semua memiliki alat pembunuh. Laras, kemari dan lihat ini. Seru Nadia memecah lamunan Laras. Laras segera kembali ke kesadarannya dan berjalan menuju Nadia. Selama penyelidikan, mereka berspekulasi bahwa mungkin ada jalan rahasia yang memungkinkan si pembunuh kembali ke tempat kejadian untuk melaksanakan rencana pembunuhannya. Oleh karena itu, garis waktu seseorang kemungkinan besar palsu. Mereka tidak menyangka benar-benar menemukan jalan rahasia, dan Nadia lah yang menemukannya. Jalan itu berada di belakang lemari di kamar sutradara, dan pintu masuknya terlihat jika lemari tersebut didorong. Nadia menunjuk ke lantai dan berkata, "Aku melihat bekas-bekas lemari dipindahkan di lantai jadi aku dorong, dan benar saja, ada jalan rahasia di sini." Laras melihat lantai dan memang menemukan jejak samar. "Haruskah kita masuk dan memeriksanya?" tanya Laras. "Baiklah, aku pergi dulu," jawab Nadia. Keduanya membuka pintu ke jalan rahasia dan masuk satu persatu. Pintu jalan rahasianya rendah, hanya setengah tinggi orang dewasa, tetapi mereka bisa berdiri setelah masuk. Lorong itu sempit, membuat mereka tidak bisa berjalan berdampingan. "Tidak kusangka kita akan bertemu di sini, Laras." "Apa kau takut?" tanya Nadia tiba-tiba. "Aku terkejut, tapi tidak takut," jawab Laras meskipun merasa aneh dengan pertanyaan itu. Meskipun program ini akan diedit sebelum ditayangkan, dan tim produksi tidak akan merilis sesuatu yang tidak pantas, Laras merasa ada yang tidak beres. Mengapa Nadia tiba-tiba berbicara tentang hal ini tanpa alasan? "Laras, aku melakukannya dengan sengaja. Aku tahu kau akan datang, jadi aku ikut juga," kata Nadia. Peringatan dalam pikiran Laras berbunyi keras. Dia sudah curiga bahwa kehadiran Nadia di acara ini bukanlah kebetulan, tetapi Nadia tidak seharusnya mengatakannya begitu terang-terangan. Bukankah ini berbahaya bagi Nadia sendiri jika diungkapkan di depan kamera? Kecuali, Nadia telah menyuap para fotografer. Menyadari kemungkinan itu, Laras tiba-tiba terkejut dan menghentikan langkahnya, lalu menoleh. Di titik tertentu, fotografer dan sutradara yang seharusnya mengikuti mereka menghilang, meninggalkan hanya dirinya dan Nadia di lorong rahasia.
Nadia memandang Laras dengan senyum puas di wajahnya, seolah semuanya berada dalam kendali. Tapi Laras membalas senyumnya dengan dingin, tanpa rasa peduli. Apa yang kau tertawakan? Seru Nadia tidak suka dengan sikap Laras yang seolah meremehkannya. Kalau kau merasa aku lucu, maka aku tertawa, jawab Laras dengan tenang. Lucu, Laras? Jika sesuatu terjadi padaku di sini, semuanya akan disalahkan padamu. Masihkah kau bisa tertawa nanti? Tantang Nadia. Kenapa tidak? Apakah Nona Nadia masih belum tahu identitasnya sendiri? Bahkan jika aku menghantam seseorang seperti pelakor di jalan, itu bisa dimengerti. Wajah Nadia berubah merah padam. Laras, berhentilah menyebutku pelakor. Arya dan aku sudah bersama selama 3 tahun. Jika aku tidak pergi ke luar negeri, posisi itu pasti milikku. Lalu siapa yang menyuruhmu pergi? Jawab Laras dengan dingin. Bahkan Arya tidak bisa menahan ketenangan Laras apalagi Nadia. Kemarahan Nadia memuncak. Laras, aku sudah memberimu kesempatan, tapi kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sekarang jangan salahkan aku. Nadia mengepalkan tangannya, matanya penuh amarah. Di lorong sempit yang remang-remang itu, Nadia tiba-tiba menamparkan dirinya sendiri dengan keras, lalu mendorong Laras ke depan. Laras kehilangan keseimbangan dan akhirnya terjatuh, dan merasakan rasa sakit di tangannya yang menopang tubuhnya. Sebelum sempat memeriksa tangannya, Laras melihat Nadia mendorong dirinya sendiri ke arah pintu rahasia. Jika Laras melangkah beberapa langkah lebih jauh, dia mungkin akan menemui pintu tersembunyi tersebut lebih dulu. Nadia jatuh dengan jeritan kesakitan, menarik perhatian orang-orang di luar.